Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di sesi tanggal 17 September. Jadi pembahasan ini saya karena di apa namanya lagi gerimis mendung ya, jadi saya hilangkan videonya saja biar audionya saja lebih bagus. Jadi di sesi kali ini kita belajar untuk melakukan latihan yang menimbulkan alfa. Kenapa mesti alfa? Pertanyaannya begitu kan. Sering juga ditanyakan sama teman-teman yang lain. "Oh, Mas, kenapa mesti alfa?" Ya karena di jantung kita itu, di otak kita itu kan ada banyak, kan. Ada banyak gelombang ya, banyak gelombang. Paling tidak yang sudah disepakati itu adalah 5. Paling tidak yang disepakati adalah 5. Nah, dari 5 ini kemudian masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Ya. Nah, setiap karakteristik ini memang khas terhadap kesadaran, fungsi kesadaran, kemudian terhadap metabolisme dan sekian banyak frekuensi yang terjadi di otaknya, begitu. Masing-masing khas. Jadi kayak contohnya misalnya alfa dia mewakili relaksasi, delta dia mewakili penyembuhan, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing dari karakteristik ini bisa dipakai untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan. Perubahan terhadap apa? Perubahan terhadap apa yang ingin dilakukan pada badan. Jadi kalau misalnya kita nggak paham perubahannya, nggak paham bagaimana cara untuk membentuk gelombang itu, ya nanti jadi sulit. Nanti akan sulit. Sulitnya adalah kita akan keliru untuk menempatkan layer abstraksi. Kenapa? Karena setiap layer abstraksi itu harus ditempatkan pada gelombang yang bersesuaian. Tujuannya supaya terjadi perubahan yang diharapkan. Misalnya, membentuk visual diletakkan pada delta, pada gelombang delta. Tidak bisa diletakkan di beta. Ini akan berbeda kasusnya. Pengkondisiannya berbeda. Juga nggak bisa ketika diletakkan di gamma, misalnya. Pengkondisiannya berbeda. Nah, alfa ini kita pakai untuk memudahkan dalam membangun relaksasi pada pikiran, pada otak kita. Sebentar, saya pasang dulu. Saya pasang dulu, sebentar. Ini biarpun di kafe juga cuek aja. Biar samaan sama Mas Muksin. Wah, ini samaan kita nih, Mas Muksin nih. Nah, siap ya. 5 menit. 3, 2, 1. Mulai. Iya, cukup. Oke. 5 menit. Nah, selesai. Napas biasa. Pikiran juga kembali seperti biasa. Oke, ini saya share ya. Ya, ini contohnya ya. Ini saya karena bareng dengan mata melek. Bareng dengan mata melek. Nah, karena saya bareng dengan mata melek, jadi ada betanya di sini. Karena persentasenya adalah 37%, betanya 42%. Yang pertama adalah kita perlu software yang namanya Mind Monitor. Ini ada di eh, Android ataupun iOS. Tetapi Mind Monitor ini adalah aplikasi saja untuk membaca alat. Nah, maka alatnya pun harus diperlukan. Alat yang kita pakai namanya Muse S. Nah, ini adalah alat yang dipakai. Nah, sama yang ada di kepala saya bentuknya warnanya sama gitu kan. Jadi kalau diperhatikan di sini, ini saya munculkan video panelnya, kemudian saya munculkan videonya. Nah, itu sama tuh warnanya tuh. Ya kan, warnanya biru. Ada tulisan Muse-nya di sini. Warnanya biru. Ini alat yang sama yang saya tunjukkan di layar. Sama. Nah, ini plus Mind Monitor. Jadi investasi untuk gelombang otak paling tidak $400 ya, ini belum termasuk pajak lah ya. Ya sekitar 7,5 sampai 8 jutaan something lah. 7 jutaan kurang lebih ya. 7,5 sampai 8 juta plus Mind Monitor dia bayar. Nah, memang ya aplikasinya bayar. Jadi ini versi downloadnya itu ada di versi Google atau App Store. Kita lihat di Google berapa harganya ya.
Harga sekarang. Harga sekarang ini kalau nggak salah tadi kemarin saya lihat itu sekitar 280 ribuan lah, belum termasuk pajak. Jadi anggaplah 300 ribuan lah ya. Anggaplah 300 ribuan. Jadi 300 ribuan ini. 300 ribuan, kemudian ditambah dengan, ya monitornya, 300 ribuan ditambah dengan Muse-nya tadi. 7,5 jutaan. Ya itu tadi investasinya 8 sampai 8,5 juta kurang lebih. Makanya ini nggak perlu untuk peserta untuk membeli jika memang tidak diperlukan. Tapi kalau untuk kepentingan riset atau untuk senang dengan meditasi yang terukur gitu ya, ini sangat sangat bagus sekali. Hasilnya adalah nanti dikonversi, nanti saya akan tulis hasilnya, balik sini, dikonversi pada software yang disebut sebagai neurovisual. Nah, ada dia, neurovisual. Pakai software ini untuk memetakan gelombang otaknya ini menjadi aplikasi yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini. Sehingga data dari Muse-nya ini yang ditangkap oleh Mind Monitor baru kemudian dipindahkan ke aplikasi untuk dilihat secara visual berapa persentase dari alfa, beta, delta, theta, gamma-nya. Seperti itu. Di neurovisualnya kelihatan dia. Nah, kelihatan kan? Mana yang alfa, mana yang beta, dan sebagainya. Perjalanannya kelihatan. Betanya berapa, alfanya berapa, dan sebagainya. Jadi kalau nanti kita ulangi lagi, ya caranya begitu. Ya memang ini sedikit teknis, tetapi dengan diulang berkali-kali kita biasanya udah langsung langsung ngerti, langsung gampang. Ya kan? Nah, ketika misalnya kita lihat gelombang alfanya menjadi dominan, ya, gelombang alfanya dominan, maka artinya adalah pikiran kita relaksasi. Pikiran kita relaksasi. Jadi alfanya ini nanti dia akan dominan. Tuh, di semua areanya. Jadi artinya apa? Ketika alfanya dominan, kita bisa bilang bahwa keseluruhan gelombang otaknya pada saat itu sedang dalam dominasi alfa. Artinya relaksasi. Jadi relaksasi otak itu bukan dengan cara kita selonjoran di kursi, gitu kan, kendorkan otot-otot sambil senderan sampai ketiduran. Kalau ketiduran ya jadinya delta, ya kan? Dengan latihan kita tadi doang, lihat nih. Tekanan darah seiring penuaan, true aging itu maksudnya seiring menua akan bisa diturunkan, ya kan? Efisiensi kardiovaskular yang tadinya rendah bisa dinaikkan. Cerebral blood flow itu aliran darah ke otak yang umumnya rendah seiring usia bisa dinaikkan. Vital capacity berarti paru-paru yang biasa rendah bisa dinaikkan. EEG alpha powernya yang biasanya rendah dinaikkan. Dan seterusnya dan banyak sekali. Bahkan perbaikannya luar biasa. Karena lebih dari 675 jurnal. Insomnia, susah untuk tidur, dengan latihan tadi jadi lebih mudah untuk tidur. Gangguan tidur, sering bangun berkali-kali tiap malam, bisa dilatih dengan cara tadi. Seperti itu. Sampai ke masalah gigi. Kemudian eritrosit, sedimentasi, jadi ini sering disebut sebagai laju endap darah. Laju endap darah yang terlalu tinggi bisa dinormalkan lagi. Depresi bisa dinormalkan lagi. Ya kan? Luar biasa kan? Memori dan sebagainya. Untuk kolesterol juga yang tadinya naik bisa diturunkan. Tuh, jadi kelihatan. Serum kolesterol, ya kan? Turun kolesterol. Tadinya kan seiring usia naik, dia bisa diturunkan. Luar biasa kan? Toleransi glukosa, nah, bisa dinaikkan. Artinya memperbaiki resistensi insulin. Dengan kata lain, teknik ini bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Tuh. Kemudian ketika lagi dirawat di rumah sakit, ini kelihatan menjadi lebih singkat waktunya. Yang mestinya katakanlah harus seminggu, menjadi di bawah seminggu. Ya, depresi, memori, terus pengaturan ulang memori, ya kan? Kemudian ini kalau efisiensi endokrin kontrol itu berarti sistem kelenjar. Pituitary thyroid axis, sistem kelenjar ini juga membaik. Learning ability, nah, kemampuan untuk belajar ikut membaik. Creativity membaik. Dan sebagai kognitif dan sebagainya, ini kan. Reaction time-nya membaik. Kemudian perseptual fleksibilitas membaik. Banyak sih. Auditori itu maksudnya pendengaran, pendengaran. Kuping. Biasanya orang-orang makin sepuh itu kan makin kurang bagus pendengarannya gitu kan. Nah, ini membaik.
Nah, ini lewat latihan sederhana seperti tadi. Tuh, jadi luar biasa. Jadi ini simple latihannya, tapi efektif. Makanya kemarin saya bilang, di kelas-kelas saya itu, khususnya di clinical update, kita belajar teknik yang simple, tapi efisien, dan can save life gitu pada saat darurat. Nah, problemnya adalah berapa durasi latihannya. Nah, durasi latihannya kalau di jurnal ini bukan 5 menit. Kalau tadi kita ngambil contoh saja. Durasinya berapa menit kalau di jurnalnya? Durasinya paling tidak itu 10 sampai 30 menit minimal. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Oke. Ya, oke. Saya ekspor dulu sebentar. Oke, saya pindahkan. Mas Muksin, bangun Mas Muksin. Udah kelar. Tidur dia. Oke, saya share screen lagi ya. Saya share screen aja. Saya nyalakan dulu visualnya. Kemudian saya masuk ke file yang kedua tadi. Ini kan tadi yang pertama. Nah, ini kan. Ini saya tunjukkan relatif. Ini yang pertama nih. Yang pertama itu kan alfanya 37% ya. Yang pertama ini kelihatan ya. Alfa 37% yang pertama. Kemudian yang kedua filenya yang ini. Ini saya kasih nama OMGCU alfa 02. Nah, kelihatan di sini ya. Alfanya adalah 61%. Oh, mantap, ya kan? Apa artinya? Artinya adalah bahwa gelombang otaknya pada saat melakukan tadi ini alfanya 61%. Nah, ini saya kasih pura-pura biar ulangi biar bagus ya. Alfa 61%. Jadi di otaknya 61%. Bahwa itu kan masih ada gamma, ada beta. Iya memang pasti ada karena 5 gelombang itu kan pasti akan selalu ada, ya kan? Di saya itu kan di otak kita kan pasti gelombangnya kan akan lima-limanya keluar semua, hanya yang dominan itu yang mana, gitu kan? Nah makanya dengan teknik tadi kita buktikan dengan alat. Kalau saya tuh paling senang nguji begini live tuh, makanya nggak akan ketemu tuh instruktur yang berani live tuh nggak akan ketemu selain saya tuh. Karena pengaturan gelombang otak itu susah, karena akan syarat dengan berbagai macam isi pikiran, gitu kan? Isi pikiran kita kan sangat random sekali, sangat acak sekali. Kalau begitu kita merem, belum tentu seseorang itu bisa mengkondisikan loh untuk masuk ke sebuah gelombang otak tertentu. Ini kita belum cerita teknik untuk pembentuk delta, kita belum cerita teknik pembentuk theta, teknik pembentuk gamma, kan? Kita baru cerita alfa. Nah, ketika misalnya dibuktikan dengan alat benar bahwa yang dominan pada saat itu alfa, ya berarti tekniknya benar. Jadi artinya antara teori dan prakteknya bersesuaian. Jadi walaupun nanti peserta ini tidak memiliki alat ukur gelombang otak, ya nggak ada masalah. Toh ini sudah dibuktikan benar tekniknya gitu kan, tinggal dipraktekkan saja kan. Ini kan sama, saya juga melakukan praktek dengan teknik yang sama seperti peserta. Dan terlihat nilai alfanya 61% sesuai dengan apa yang tadi diteorikan. Bahwa ketika sebuah teknik gelombang otak yang diajarkan di kelas clinical update ini menghasilkan gelombang otak murni atau dominan, sebut saja begitu, maka nilai alfanya harus dominan. Ya kan, sama kayak ketika cerita HRV, ketika sebuah ritme dilakukan, sebut saja ritme parasimpatik, dia harus menghasilkan rasio LFHF kurang dari 1, atau nilai HF-nya lebih besar dari nilai LF-nya. Maka kita bisa bilang bahwa pada saat itu syarafnya dominan parasimpatik. Kan begitu logikanya. Ya kan? Tapi yang satu diukur dari sisi angka. Nah, ini juga sama. Jadi ketika kita bilang bahwa ini ada teknik yang bisa menghasilkan gelombang alfa murni atau alfa dominan. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya keseluruhan otaknya dominan alfa. Ya coba dibuktikan. Ya harus dipasang dulu di kepala instrukturnya gelombang alat ukur gelombang otak atau EG. Lalu kemudian dimunculkan aplikasinya, dimunculkan hasilnya pada saat itu juga. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, maka kita buktikan ini terjadi benar. Tuh, jadi kalau nanti di rumah prakteknya bagaimana? Ya simpel sekali kayak tadi kan. Dan manfaatnya dahsyat sekali. Dengan latihan 30 menit sampai 60 menit setiap hari, cuman ini saja,
kita dapat manfaat sebanyak tabel yang tadi saya munculkan, ya kan? Nah, ini maksudnya ke situ. Jadi ketika sebuah teknik dikatakan dia menciptakan gelombang alfa murni atau menciptakan teknik gelombang alfa yang dominan, bagaimana? Ya harus diuji dengan alat ukur EG. Buktikan dia berhasil, lihat hasilnya, ya udah baru kita percaya.